Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri sederhana. Pada persamaan trigonometri sederhana, persamaan trigonometri ini nanti kita akan bahas perbandingan trigonometri suatu sudut, di mana sudutnya itu dalam derajat dan radian. Oke. Pada persamaan trigonometri sederhana ini ada 3 buah persamaan yang akan kita bahas, yaitu adanya persamaan sin, persamaan cos, dan persamaan tan. Untuk yang pertama, kita bahas dulu persamaan sin x sama dengan sin p dengan x elemen bilangan real. Nah, dia nanti dalam derajat dan radian ya. Kita buatkan rumusnya ya. Oke. Kita ingatkan lagi, menentukan persamaan ini yang akan kita cari itu adalah nilai x ya. Nilai x-nya berapa gitu. Oke, nilai x ini nanti berapa? Maka rumusnya ada 2 cara mencarinya ya. Untuk sin x sama dengan sin p, maka x1-nya itu p ditambah k dikali 360. Oke, K dikali 360. Untuk X2 nya sama dengan 180 dikurang P ditambah K 360. Atau kalau di dalam radian, X1 nya itu P ditambah K 2pi ya, karena pi nya itu 180 dikali 2 kan 360. Untuk X2 nya 180 dikurang P ditambah, 180 ini kita ganti dengan pi ya, ditambah K dikali 2 pi itu ya. Kita buatkan lagi nih, pi dikurang P tambah K 2 pi ya, begitulah ya. Nah, inilah rumus yang digunakan untuk menentukan sin P ya. Oke, boleh salah satu, boleh menggunakan radian, boleh menggunakan derajat. Nah, contohnya bagaimana? Kita masuk ke contoh soal. Contoh, tentukanlah nilai x yang memenuhi persamaan. Oke. Ada sebuah persamaan sin x sama dengan sin 40 derajat pada interval ya, dia ada batasnya ya. Batas intervalnya itu antara x besar dari 0 kecil dari 360. Nah, yang ditanyanya karena kita bahas persamaan trigonometri sederhana, berarti ditanya nilai x ya. X-nya berapa? Sudutnya gitu. Jadi jawabnya kita bahas nih. Pakai X-nya itu ada 2 cara mencarinya. Yang pertama, P-nya berapa? Berarti di sini nilai P-nya adalah 40. Itu adalah P ya. Jadi 40 ditambah K dikali 360. Nah, nilai K-nya itu bagaimana? Nilai K itu bisa kita mulai dari angka yang konstanta ya, bisa dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke, kita misalkan di sini K-nya dari 0. K-nya itu ya bisa 0, 1, 2. Nah, untuk K-nya sama dengan 0, maka X1-nya adalah 40 ditambah 0 dikali 360. Berarti X1-nya adalah 40 gitu. Oke. Untuk K-nya sama dengan 1, X1-nya 40 ditambah K
K-nya 1 ya, berarti 1 dikali 3, 60. Berarti X1 nya 40 tambah 3, 60 adalah 400. Sedangkan dia batasnya sampai 360, berarti nggak bisa nih. Berarti ini kalau yang pertama X nya memenuhi ya, kalau yang 400 tidak memenuhi. Nah ya, kita coba dengan, karena dia ada dua cara rumusnya, pertama X1, yang kedua kita pakai cara yang kedua. Oke, untuk yang kedua, X yang kedua 180 derajat ya, 180 dikurang P ditambah K 360. Kita pakai yang derajat aja ya, tidak radian karena angkanya derajat di sini. Berarti X2-nya, nah di sini ada K juga. Kita coba K-nya sama dengan 0 ya, boleh dari 0. Berarti 180 dikurang P-nya 40 tadi. K-nya 0, 0 dikali 360 ya 0 ya. Oke. 180 dikurang 40 adalah 140 derajat. Ditambah 0 nih, hasilnya 0 ya. Berarti ini tetap 140 untuk K-nya 0 ya. Maka karena batasnya 360 berarti masih bisa. Oke, nah ini kita cari sampai nanti dia yang langkah kedua ini memiliki batas juga. Pokoknya dia tidak boleh lebih dari 360 karena dia mempunyai interval. Oke, kita cobakan. Untuk K-nya sama dengan 1. Oke. X2-nya sama dengan berarti 180 dikurang 40 ditambah 1 dikali 360. 1 kali 360 udah 360, ditambah lagi 140 berarti udah lebih. Sehingga yang ini juga tidak memenuhi. Kalau yang ini memenuhi ya, begitu. Nah, ya. Dari semua penyelesaian ini kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita buatkan di sini. Jadi, ya, kita peroleh. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan sin 40 adalah 40 derajat dan 140 derajat gini ya.